Halo, selamat malam. Anies Baswedan menuai sorotan usai pencalonan dirinya kandas di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Isu penjegalan menguat dari banyak pihak yang menuding adanya campur tangan kekuasaan di perhelatan Pilkada Serentak 2024. Tersandranya partai politik dinilai jadi penyebab munculnya drama pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada 2024. Apakah penjegalan ini sebagai manuver mematikan karir politik Anies Baswedan di pemilu presiden mendatang? Drama penjegalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Nama Anies Baswedan tak masuk dalam daftar calon dalam pemilihan Gubernur Jakarta maupun Jawa Barat 2024. Drama pencalonan Anies Baswedan berulang kali kandas hanya dalam waktu sepekan. Pencalonan Anies Baswedan kandas untuk pertama kalinya karena 3 partai yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, yakni PKB, Nasdem dan PKS, memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Namun kejutan muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Gelora dan Partai Buruh soal ambang batas suara partai terkait pencalonan kepala daerah. Anies kembali berpeluang, lalu disebut-sebut bakal diusung PDI Perjuangan. 1 hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah di KPU, yakni pada Senin 26 Agustus 2024, santer terdengar Anies bakal dipasangkan dengan Rano Karno di Pilgub Jakarta oleh PDI Perjuangan. Saat itu Anies dan Rano sudah berada di kantor DPP PDI Perjuangan, namun hingga hari berganti hal itu tidak terjadi. Pada hari kedua pendaftaran calon kepala daerah, yakni Rabu 28 Agustus 2024, PDI Perjuangan memastikan tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. PDI Perjuangan memilih kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Pak Pramono siap dukungan nih Pak untuk kebudayaan di Jakarta. Pokoknya berbudaya, lebih ramah, lebih diterima masyarakat, dan yang paling penting adalah masyarakatnya harus happy. Masyarakat harus happy, itu penting. Udah punya tagline atau singkatan-singkatan? Jakarta untuk semua. Jakarta untuk semua. Kalau singkatan berdua nih apa, Kakak? Singkatan berdua nih Pak? Belum, mesti istiqoroh dulu. Drama kandasnya pencalonan Anies Baswedan pun berlanjut. Usai PDI Perjuangan batal mengusung Anies di Jakarta, sehari setelahnya atau pada 29 Agustus 2024 yang merupakan hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah, Anies Baswedan sempat diisukan akan diusung oleh PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Barat, berpasangan dengan sejumlah nama, salah satunya Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Namun melalui pernyataan resmi dari juru bicaranya pada pukul 10 malam di Jakarta, Anies menolak tawaran tersebut. Ono Surono menuding ada pihak yang menjegal langkah Anies Baswedan maju di Pilgub Jabar. Ono menyebut dalangnya adalah Mulyono dan G. PDI Perjuangan akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Usai menolak tawaran maju di Pilgub Jawa Barat, Anies Baswedan memberikan sinyal kuat akan membuat ormas atau partai politik baru. Anies juga menyinggung soal kondisi demokrasi di Indonesia, termasuk partai politik yang tersandra kekuasaan, sehingga tak bisa bergerak bebas sesuai kehendak rakyat.
Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru. Pengamat politik Agung Baskoro menilai, tidak majunya dua sosok yang elektabilitasnya tinggi di pilkada seperti Anies dan Ahok membuka peluang kemenangan untuk paslon lain yang punya elektabilitas rendah. Namun ketika nama Anies dibuang, diabaikan, dan hanya kader PDIP yang berpasangan saling melengkapi, maka peluang menangnya mengecil. Kerasnya dinamika politik memaksa Anies menempuh jalan berliku sejak diusulkan hingga ditinggalkan oleh partai politik. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Berbagai lika-liku drama pencalonan Anies Baswedan penuh batu terjal dimulai pencalonan Anies Baswedan oleh PKS dan Nasdem serta PKB hingga 3 partai itu meninggalkannya, dan terbaru PDI Perjuangan juga akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan juga Jawa Barat. Kita akan lihat bagaimana lika-liku pencalonan Anies Baswedan sampai akhirnya gagal berlayar di Pilkada 2024. Ya, ini adalah perjalanan Anies Baswedan menuju Pilgub Jakarta 25 Juni 2024. Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman. Pasangan ini diajukan untuk maju di Pilgub Jakarta. Kemudian 1 bulan kemudian, 22 Juli 2024, Partai Nasdem secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Kita lihat slide selanjutnya. 19 Agustus 2024 tiba-tiba Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung Ridwan Kamil Suswono yang diajukan oleh gabungan dari Kim Plus dan tambahan ada Partai Keadilan Sejahtera, PKB dan juga Nasdem. Kemudian 1 hari kemudian 20 Agustus 2024 tiba-tiba ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang mengubah konstelasi dari partai-partai politik untuk bisa mencalonkan di Pilkada serentak 2024. Selain ambang batas pencalonan ada juga putusan MK tentang batas usia pencalonan kepala daerah. Nah, dengan adanya keputusan MK ini tentu saja partai-partai bisa mencalonkan asalkan memenuhi ketentuan ya. Untuk DKI Jakarta minimalnya atau batasnya adalah 7,5%. Tapi 21 Agustus 2024 tiba-tiba Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja untuk mengubah revisi Undang-Undang Pilkada. Demonstrasi besar-besaran terjadi melibatkan masyarakat sipil dari unsur mahasiswa, kemudian buruh dan juga lembaga swadaya masyarakat atau NGO meminta DPR untuk membatalkan pengesahan dari revisi Undang-Undang Pilkada. Dan akhirnya DPR menyerah mendengarkan katanya suara rakyat dan membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi apakah kemudian nasibnya Anies Baswedan terselamatkan? Sempat ada peluang Anies Baswedan dengan adanya putusan MK dan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Kita lihat slide selanjutnya. Harapan itu muncul ketika 24 Agustus 2024 Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dan bertemu dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta. Salah satunya adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya. Dan 25 Agustus 2024 Komisi 2 DPR dan KPU sepakat menjalankan putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia pencalonan kepala daerah. 2 putusan MK ini masuk dalam rancangan perubahan peraturan KPU atau PKPU sehingga peluang Anies pada saat itu untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan terbuka. Kita lihat konstelasi ternyata berubah di detik-detik setelah pengesahan PKPU. 26 Agustus 2024 tiba-tiba saja meskipun Anies Baswedan sudah ada 4 jam di kantor DPP PDI Perjuangan, ternyata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah di Pilkada Jakarta. Dan malamnya masyarakat mendapatkan informasi, media mendapatkan informasi bahwa PDI Perjuangan berencana untuk mengusung pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno di Pilkada Jakarta.
Itu pada tanggal 27 Agustus 2024 pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Peluang Anies di Pilgub Jakarta tidak terwujud begitu ya. Nah, 2 hari kemudian 29 Agustus 2024 tiba-tiba ada pernyataan ataupun ada penawaran dari DPP PDI Perjuangan agar Anies Baswedan bisa mencalonkan di Pilgub Jawa Barat, di Pilkada Jawa Barat. Sampai detik-detik penutupan pendaftaran calon kepala daerah, sekitar 2 jam sebelum penutupan berakhir pada jam 23.59, ternyata Anies Baswedan melalui juru bicaranya Syahrin Hamid menyampaikan bahwa dirinya menolak untuk maju berkontestasi di Pilgub Jawa Barat, sehingga PDI Perjuangan terpaksa mencalonkan JJ dan juga Ronald, salah satu artis gitu ya. Sehingga peluang Anies Baswedan untuk berlayar di Pilkada serentak 2024 baik di Pilgub Jakarta ataupun di Pilgub Jawa Barat tidak terwujud. Nanti kita akan bahas ada apa di balik drama penjegalan terhadap Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dan juga di Pilgub Jawa Barat. Apakah ini betul melibatkan tangan-tangan kekuasaan untuk mematikan karir politik Anies di 2029 nanti? Kita akan bahas dengan para narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Anies Baswedan menuai sorotan usai pencalonan dirinya kandas di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Isu penjegalan menguat dari banyak pihak yang menuding adanya campur tangan kekuasaan di perhelatan Pilkada serentak 2024. Tersandranya partai politik dinilai jadi penyebab munculnya drama pada detik-detik akhir pendaftaran Pilkada. Apakah penjegalan ini sebagai manuver mematikan karir politik Anies Baswedan di pemilu presiden mendatang? Drama penjegalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat, malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam Nana. Ada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Malam, Assalamualaikum Nana semuanya. Waalaikumsalam. Sudah nggak jadi cawalkot ya di Tangsel ya. Jadi tetap Ketua DPD DKI Jakarta. Kenapa senyum dia nggak jadi? Nggak apa-apa, kan fokus tugasnya. Jaga Jakarta kan mau pilgub. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan eksekutif. Selamat malam Bang Deddy Sitorus. Malam. Ada juru bicara Anies Baswedan Bang Andi Haryanto Sinulinga. Selamat malam Bang Andi. Malam. Ada aktivis senior Bang Faisal Assegaf. Selamat malam Bang Faisal. Dan seperti biasa karena pemilih muda di Pilkada serentak 2024 ini jumlahnya lebih dari 50%. Kita selalu melibatkan suara-suara pemilih muda dan malam ini bergabung langsung di studio CNN Indonesia. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Selamat malam teman-teman dari PNJ. Nanti teman-teman boleh bertanya, memberikan kritik dan juga menyampaikan pendapatnya ya kepada para narasumber di forum ini. Sebelum saya memulai dialog, saya akan putarkan dulu pernyataan salah satu kader PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono tentang nasib Anies Baswedan. Kita dengarkan sama-sama. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat.
ya Mulyono dan geng. Saya mau ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, berarti apakah memang benar ada penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan baik di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jabar yang kebetulan tadinya mau diusung oleh partai Anda, PD Perjuangan? Seperti yang disampaikan Pak Ono Surono. Ya kalau saya bilang nggak ada kayaknya saya bohong ya. Jadi kalau itu saya kira nanti detailnya kita akan bicara setelah 20 Oktober. Gimana sih ceritanya. Kenapa harus tunggu 20 Oktober? Ya tunggu Mulyono selesai dulu lah. Kan Pak Mulyono supaya siapa? damai. Ini apa namanya pergantian pemimpinan, lu jangan nusuk gua terus. Jadi jadi ceritanya gini lah. Saya mau katakan, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya kira publik semua juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden kita ini tidak terlalu happy kalau Pak Anies itu katakanlah punya apa namanya magnet politik. Ya karena itu kan sebelum Pilpres kita ramai mendengar upaya penjegalan Anies lewat kasus Formula E, ya soal apa namanya kasus DP 0%, macam-macam lah itu yang kita dengar di publik. Dan ya untung pada waktu itu ada Nasdem dan PKB yang akhirnya mengusung Anies Baswedan kan. Nah kemudian kalau bicara soal bagaimana di DKI kemarin, saya ingin katakan bahwa proses dengan dialog dengan Pak Anies itu sudah cukup lama. Setidaknya mulai bulan Mei 2024, teman-teman DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan itu sudah mengusulkan nama Pak Anies Baswedan. Di antara 10 nama yang diajukan ke DPP partai. Dan saya juga ingin sampaikan nama Mas Anung juga ada dari 1 dari 8 nama yang digodok oleh DPP PDI Perjuangan. Mas Pramono Anung ya? Pada bulan Mei. Ya, jadi kalau kita buka ini Google, Anda akan lihat pada akhir bulan Mei, Ibu Mas Hasto sudah menyampaikan ada 8 nama yang diusulkan, termasuk Mas Pramono Anung, Anies Baswedan, Jafar Bajeber, dan yang lain-lain. Ada 8 nama pada waktu itu. Lalu pada 3 Juni, Mas Hasto juga menyebut secara langsung bahwa nama Pak Anies ada, nama Mas Pramono Anung ada, kan gitu. Juga lalu tanggal 8 Juni itu Mbak Puan dan Mas Hasto juga menyebut nama Pak Anies Baswedan. Jadi ada proses demokratis yang terjadi, ada wacana dialog yang terjadi di internal kita, apa namanya di DPP partai gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa ada beberapa hal yang kita diskusikan. Misalnya kalau menyangkut Mas Pramono Anung. Kan beliau sudah punya rekam jejak yang panjang sebagai politisi ya. Sekretaris Jenderal Partai, anggota DPR RI, menteri 2 periode gitu kan. Jadi beliau mewakili kutub yang sebagai partai kader banyak yang mendorong harus kader. Tapi di sisi lain ada juga yang kita melihat bahwa kita ingin agar transisi pemerintahan ini juga itu apa namanya menjadi titik nol untuk menghapus fragmentasi atau katakanlah saling polarisasi masyarakat. Karena kan dulu dimulai di DKI Jakarta. Kita ingin tugas sejarah itu kita selesaikan dengan membawa Mas Anies sebagai bridging. Ya, sehingga yang namanya dikotomi pemilih apa namanya A dan B ini tidak lagi kita bawa pada pemerintahan berikutnya. Itu 2 wacana yang sangat intens kita dalami di dalam partai. Jadi kenapa akhirnya PDI Perjuangan memilih Anies Baswedan padahal Anies Baswedan sudah menunggu 4 jam di kantor DPP PDI Perjuangan hari Senin tanggal 26 Agustus itu. Artinya biar saya jelaskan sudah ada dulu kesepakatan. Belum ada kesepakatan akan ditunjuk. Tapi sudah tanda tangan fakta integritas. Sudah ada fotonya loh. Pak Said Abdullah bersama Anda mau dengar saya sebagai pelaku atau Anda yang hanya mengamati dari mana-mana? Saya yang jemput Mas Anies itu di Gedung B. Ya, untuk membahas yang namanya visi bersama untuk Jakarta. Tidak hanya untuk Jakarta, kita bicara Indonesia juga. Karena bagaimanapun Mas Anies ini kan merepresentasikan sekelompok Islam politik, tanda kutip, kan gitu nih. Jadi kita masih membahas itu. Belum ada keputusan, sudah pasti dicalonkan, sudah pasti diumumkan. Maka kita berkali-kali itu, dialog itu mengganti MOU yang kita buat, kesepakatan yang kita buat. Akhirnya tidak tercapai. Ntar dulu, pada saat bersamaan, ya di dalam di Gedung A gitu ya, di DPP juga terjadi pertarungan wacana antara yang ingin kader, yang nggak ingin kader. Nah, pagi itu juga kita mendengar ada banyak bom nih diluncurkan. Penjagalan itu? Ya. Dari?
Dari Ada deh. kekuasaan, dari Ya pemerintah pastilah, atau dari masa orang Mulyana yang and nggak the punya gang? kekuasaan. Dari Ya, itu Mulyana kan and the gang. kesimpulanmu kalau itu Oke. Mulyono. Oke. Tapi kan Oke. yang pasti kita mendengar bahwa si A si B akan menjadi tersangka, sprindik, apa kan itu yang kita dengar, ya. Tapi bukan itu yang kemudian menjadi rujukan Bu Mega untuk memutuskan. Jadi faktor utamanya? Faktor utamanya ya dialog di internal partai. Berarti memang Bahwa ada perbedaan pandangan yang cukup tajam di ya. internal PDI Perjuangan Betul. untuk mengusung Mas Anies yang Iya. kami dengar itu sampai Mbak Puan Maharani dan Pak Guntur Soekarno Putra kakaknya Ibu Mega menulis surat khusus Kalau yang saya sebut diantarkan Senin nama-nama, pagi. nanti nggak Dan Pak muat nih Basuki acara. Cahayapurnama Jadi juga dari mengancam seluruh untuk mundur. Jadi daerah. banyak yang Nana, menolak ya. ada Tokoh-tokoh inner circle-nya Bu Mega, Pak Guntur, Mbak Puan, Pak Basuki Cahayapurnama. dari menolak Mas seluruh Anies. Indonesia, bukan menolak Mas Anies, mendorong kader. Tidak ada penolakan terhadap Pak Anies. Ya, itu makanya kemudian kita sampai hari ini masih bisa menjalin komunikasi. Ya, tetapi ada kekuatan yang memang menginginkan, ya, bahwa harus kader internal partai. Nah, oleh karena itulah Mas Pramono Anung dipanggil ke DPP. Kamu siap nggak? Ini teman-teman minta kamu maju, gitu. Nah, akhirnya kami dialog juga. Ada kesepahaman dengan Mas Anies bahwa memang kalau dipaksakan tentu implikasinya luas. Ya, walaupun tadi saya katakan bukan itu penyebabnya, tetapi kami juga harus berhitung. Kan gitu nih. Pilkada ini kan bukan cuma DKI Jakarta. Ada di mana-mana gitu. Dan kejahatan lagi. Dan kekuasaan ini kan kita sudah lama tahu berkepentingan dengan daerah-daerah besar. Ini yang saya dengar dari salah satu partai politik ketika ada pergantian ketua umum ya. Sumatera Utara, Lampung, lalu Banten, Jadi PDIP DKI. khawatir kalau diganggu. Bukan khawatir. Kita nggak pernah khawatir, Nana. Kita udah terbiasa tempur. Jadi faktor utamanya bukan tangan kekuasaan dong. Faktor utamanya memang ada perbedaan sikap di internal. Loh, gini, saya mau katakan ada dua proses yang berbeda. Tetapi kalau yang eksternal itu juga mau memaksakan, kita nggak akan takut, Nana. Ya, bukan itu. Tetapi memang ada dialog dengan frekuensi yang berbeda nih di dalam gitu loh. Dan saya kira kita dengan Mas Anies masih bisa meneruskan perbincangan tentang Indonesia ke depan. Karena ini kan bukan sekedar soal jabatan, ada hal penting. Sejarah yang harus kita luruskan ke depan supaya tidak ada politik itu jadi pembelahan masyarakat yang sangat frontal gitu loh. Saya mau ke jubir Anies Baswedan, Bang Andi Sindulingga. Anda percaya dengan alasan PDI Perjuangan bahwa faktor utama yang membatalkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di DKI Jakarta itu karena ada perbedaan pandangan di internal PDI Perjuangan dan penjegalan? Nggak ada juga alasan buat saya untuk tidak percaya. Sebagai sebuah partai tentu teman-teman yang tahu di dalam sana itu ada perbedaan, kita sudah baca. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak saya lihat. Saya mengatakan sesuatu yang bisa saya baca dan bisa diakses bersama. Sehingga diskusinya itu menjadi bahannya itu sama-sama. Ada dinamika internal, ya itu tergambar di sana. Ada yang mendukung Pak Anies, ada yang lebih berorientase pada kader di PDIP. Kita hargain itu, kita hormatin itu. Nah, yang kedua, terkait partai-partai yang lain, misalnya katakanlah Nasdem, PKB, yang lebih terbuka, menerangkan, menjelaskan. Bahkan kalau Nana lihat di Twitternya Caimin, dia menggambarkan jelas itu untuk saling memahami persoalan masing-masing. Ya, menggambarkan itu, kita tahu. Dalam tekanan gitu? Ya, itu Anda bisa baca itu. Bang Surya di Nasdem itu mengkomunikasikan dengan terang benderang persoalan apa, sehingga masing-masing harus menyelesaikan persoalannya masing-masing. Gitu. Dan itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan bahkan Anies mengatakan kepada Bang Surya, ambil keputusan Nasdem, kita hargai independensi Nasdem, jangan masukkan variabel Anies di situ dalam mengambil keputusan. Terang, menarik. Menurut saya. Tadi PDIP dinamika internal, kita hargain itu. Nah, ada satu partai lagi yang lebih menarik dukungan, tapi lebih pada sesuatu yang kita anggap tidak benar, menyatakan dikasih batas waktu. Ya, PKS. Itu nyata tidak benar. Nah, karena itu menurut saya apa yang terjadi pada Anies ini, itu adalah sesuatu yang saya secara pribadi mewakili beberapa teman-teman yang satu pandangan dengan saya. Itu harus disikapi dengan lapang dada saja. Ini adalah realitas politik. Apapun bentuknya, mau dibilang penjagalan dan segala macam, faktanya
dia tidak bisa ikut dalam kontestasi berdasarkan prosedural formal hukum ketatanegaraan kita. Sebagai sebuah administrasi negara, calon itu harus diusung oleh partai politik. Nah, catatannya bagi saya yang paling penting adalah sepanjang Anies tetap konsisten dengan apa yang dia suarakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan itu terus dilakukan, melakukan pendidikan publik ke depan. Nah, sepanjang itu juga saya akan yakin sekali bahwa Anies tetap akan jadi spotlight publik. Dan dia insya Allah tidak akan mati karir politiknya sepanjang konsisten. Ini kita bahasnya nanti belakangan nih soal karir politiknya Anies, nih soal penjagalan dulu nggak bisa berlayar, Bang Ucok. Pengantar lu itu, makanya gue respon pengantar. Jadi Bang Andi, kita bahas dulu bahwa penjagalan ataupun gagalnya Mas Anies berlayar itu lebih karena dijegal oleh tangan-tangan kekuasaan atau karena memang PDI Perjuangannya yang di internal pecah? Gini ya, bukan pecah, ada keinginan yang kuat. Suka banget saya. Ya, kan ada perbedaan pandangan, ada perpecahan pandangan. Enggak dong, perbedaan itu bukan perpecahan. Silakan Bang Andi. Gimana tadi pertanyaannya? Lagi kan, jadi dari kubunya Mas Anies melihat bahwa gagalnya Mas Anies berlayar, terutama di detik-detik akhir, peluangnya kan setelah putusan MK hanya dari PDI Perjuangan. Harapan terakhirnya. Dan harapan terakhirnya menurut Mas Anies dan para relawannya ini datangnya dari PDI Perjuangan. Tapi kan ternyata PDI Perjuangan tidak mencalonkan. Apakah itu memang faktor tangan-tangan kekuasaan lebih dominan atau faktor di internal PDI Perjuangannya yang sangat tajam perbedaannya? Kalau misalnya CNN lah katakan begitu ya, itu membangun narasi pengantar seperti tadi itu. Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi karena persepsi publik sudah terbentuk seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan di kita misalnya, kita pun merasakan ada itu, tapi kan nggak ada gunanya meratapin itu bagi kita itu. Yang penting itu adalah ke depan. Sekarang kontestasi itu Anies tidak bisa bergumul dalam kontestasi itu. Nah, ke depan itu ada PR yang perlu dikerjakan tuh. Melakukan pendidikan publik di kalangan Gen Z, di kalangan milenial. Anies punya humanis instrumennya, punya gerakan turun tangan, punya Indonesia Mengajar. Nah, perkuatlah proses pendidikan publik itu, pendidikan politik di tengah anak-anak muda yang mereka punya masa depan 20 tahun yang akan datang. Jadi mereka-mereka ini kalau mau melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang, baik buruk hari ini, maka itu akan menjadi baik buruk generasi-generasi hari ini di masa yang akan datang. Nah, ini semangat yang kita harus kerjakan. Jadi ini bukan hanya sekedar soal Anies, bukan hanya sekedar itu. Soal bisa nyalon atau tidak, itu adalah bagian dari cara keinginan kita. Saya kasih contoh ya. Kenapa ingin nyalon? Anies tidak melamar ke partai-partai. Partai-partai yang melamar? Kan bisa dilihat dengan terang. Segala puji, segala macam mengatakan elektabilitas 39,7%. Hasil risetnya indikator strong votersnya Anies itu dilihat. Dan kalau kita lihat semua narasi pemberitaan baik pengamat macam-macam, tidak ada satupun yang mengatakan Anies tidak kuat. Dan calon-calon yang muncul sekarang itu yang mengatakan pengamat itu probabilitas kemenangan Anies itu jauh lebih besar. Nah, tapi kenyataannya kan berbeda. Nah, kenapa Anies mau maju itu? Karena memang ada harapan yang digantungkan. Contoh misalnya, saya kasih katanya. Ini Bung Ariza, wakil gubernur pada waktu itu. Persoalan warga di Kampung Bayam yang sudah dikasihkan kuncinya di sana. Kompensasi dari bergeser mereka dari Kampung Bayam untuk membuat Jakarta International Stadium. Hari ini mereka tidak bisa mendapatkan haknya dari sesuatu yang sudah dijanjikan. Nah, pertanyaannya muncul, siapa yang membela mereka ini? Jadi saya tegaskan sekali lagi, jadi Anda melihat dominan tangan-tangan kekuasaan yang menggagalkan Mas Anies untuk berlayar di pilkada. Begini, ada variabel internal partai, ada variabel kekuasaan. Mana yang lebih besar? Determinasinya nanti biar para pengamat aja yang jawab. Oke, dari kubunya Mas Anies lebih berasa yang mana? Kan ada rasa pasti kan. Kita gagal berlayar nih, gagal naik pelaminan. Rasanya, wah tantangan terbesarnya, hambatan terbesarnya dari mana nih? Sekarang gini nak, kalau pertanyaannya signifikan mana, sekecil apapun signifikansi peran kekuasaan itu, dia toh ada. Kalau dia toh pun ada,
kita bahas pun nggak membuat Anies bisa nyalon juga. Oke, ya. Itu loh. Tapi ini pelajaran politik juga bahwa tangan-tangan Justru kekuasaan nggak boleh kita ambil hikmahnya. turun tangan, Kita gitu ambil kan. hikmahnya. Ya. Saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Ya. Anda melihat lebih dominan mana faktornya? Faktor faksi-faksi di internal PDI Perjuangan atau perbedaan pandangan di PDI Perjuangan atau Keinginan yang kuat untuk satu tujuan. atau faktor harus selalu campur negatif. tangan kekuasaan? Saya mungkin secara umum dulu ya. Pada dasarnya kalau memajukan kepala daerah itu variabelnya dua. Pertama elektabilitas, yang kedua itu pertimbangan kualitatif lah. Misalnya soal kader, soal latar belakang partai dan seterusnya. Nah, kalau bicara elektabilitas di Jakarta ya, Anies tinggi. Karena itu dia calon yang menarik bagi partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan ini faktor-faktor kualitatifnya sepengetahuan saya ya, itu cukup tebal dibandingkan dengan mungkin partai-partai yang lain gitu. Nah, kualitatifnya apa? Misalnya kayak kader, kemudian nasionalis. Saya pernah mendengar istilah audit ideologi kalau di PDI Perjuangan ya Pak Deddy ya, kira-kira begitu. Itu kita selesaikan dengan Pak Anies kemarin itu sebagai sebuah MOU. Iya, nah kalau kita bicara faktor-faktor ini sebagai variabel yang menentukan pencalonan, maka sebetulnya ada kader dengan elektabilitas yang tinggi. Sekaligus memenuhi syarat-syarat kader dan nasionalis tadi, yaitu namanya Basuki Cahayapurnama. Tetapi Basuki Cahayapurnama kita tahu punya problematika ya, yang mungkin dikhawatirkan atau diantisipasi kalau dia maju nanti muncul lagi masalah itu. Gitu. Politik identitas. Ya, nah itu yang membuat kenapa kemudian Ahok itu terpaksa disimpan, nggak dimajukan. Nah, pada titik itulah kemudian muncul dilema, saya lihat ya, antara elektabilitas dengan variabel-variabel kualitatif tadi. Kalau bicara elektabilitas, Anies menarik, gitu. Tapi kalau bicara latar belakang sebagai kader dan ya perseturuan di masa lalu misalnya begitu ya, kita kan mendengar misalnya Ahok komentar secara terbuka, bagaimana mungkin seorang gubernur Jakarta mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi, gitu. Buat Ahok itu bukan negarawan, kan ada itu terbuka semua. Nah, itulah yang menyebabkan tarik-menarik yang terjadi di DPP PDI Perjuangan. Saya melihat kekuatan yang ingin Anies maju itu besar. Kenapa? Karena sampai diterima, ya di DPP. Karena sampai diterima oleh DPD. Gitu. Kalau tidak ada kekuatan yang besar dari DPP yang memberikan sinyal, rasa-rasanya nggak mungkin Mas Anies itu sampai ke DPD itu nggak mungkin rasanya. Apalagi diterima dengan meriah. Tetapi pro kontra di dalam terlalu besar dan mungkin ujungnya adalah kembali kepada Ibu Megawati. Bagaimana perasaan Ibu Megawati terhadap situasi dan kondisi ini. Nah, saya yakini bahwa pada akhirnya Ibu Mega kemudian tidak struck lah begitu. Dan kita kan sudah mendengar juga Ibu Mega pidato secara terbuka soal Mas Anies. Mau nurut nggak? Gitu. Kemarin kemana aja gitu. Nah, saya menangkap dari situ bahwa suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak untuk Anies gitu. Tidak untuk Anies. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kemudian tidak jadi ke Anies, buat saya kata kuncinya adalah perasaan atau keputusan Ibu Megawati. Jadi saya kira kalau dikatakan suasana kebatinan Ibu Mega tidak ke Anies, enggak juga. Karena pada saat itu memang belum ada keputusan yang diambil. Karena kalau tidak, seperti kata Bung Kodari tadi juga, kalau tidak ada restu, Mas Anies nggak mungkin datang ke gedung B. Itu kan justru karena kita melihat ini potensi yang sangat besar gitu loh dari Mas Anies. Dan bagi kita tadi soal ideologi, soal pengalaman kemarin itu sudah tuntas kita bicarakan dengan Mas Anies gitu loh sebelum keputusan diambil oleh DPP. Oke, itu Jakarta ya. Soal Jawa Barat ada dinamika tersendiri. Hemat saya pada awalnya itu sudah agak mengerucut kepada Mas Ono Surono. Satu ketua DPD, kemudian beliau sudah sosialisasi secara masif ya, bahkan sudah ada terminologi John Wick kan gitu dengan rambutnya panjang gitu seperti film John Wick itu. Tetapi mungkin pada saat-saat terakhir karena hasil surveinya itu tidak menonjol ya, barangkali ya nggak tahu DPP atau Mas Ono sendiri juga akhirnya mikir-mikir gitu loh. Nah, balik lagi kepada dilema di awal antara elektabilitas dengan kader tadi. Nah, itu yang coba dikombinasikan entah inisiatif Mas Ono, entah wacana dari DPP, di DPP pun entah siapa, muncullah pasangan Anies dengan Ono Surono gitu. Tetapi Mas Anies sendiri mungkin nih yang keluar dari tim jubirnya Mas Anies kan mengatakan tidak ada aspirasi bagi Mas Anies di Jawa Barat gitu. Walaupun juga ada spekulasi-spekulasi bahwa misalnya apakah Mas Anies ini mau jadi kader atau tidak kan begitu kan? Gitu. Mau KTA atau tidak
gitu. Kan ada wartawan juga nanya sama Mas Anies, mau nurut nggak? Mas Anies jawabannya kan muter gitu. Larinya kalau yang dimaksud nurut itu nurut kepada undang-undang. Dan itu saya kira jelas sekali dengan melihat dinamika pergantian nama dari Anies menjadi Anies Ono Surono menjadi Ono dengan JJ dan terakhir JJ dengan Ronald. JJ dengan Ronald. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit Jawa Barat. Ya. Jadi Jawa Barat ini kita melihat ada satu desain yang luar biasa. Karena DPP kan tidak pernah secara langsung bicara Jawa Barat dengan Mas Anies ya. Tetapi ada dorongan dari media sosial dan media resmi nih. Kita sudah track itu. Salah satu misalnya yang muncul kalau nggak salah saya Tribun, Sindo dan ada akun-akun media sosial yang menggiring opini itu. Ya. Yang sehingga akhirnya PDI Perjuangan tergiring nggak opininya? Kita tidak tidak ada dialog khusus tentang itu. Ya. Kemudian itu karena Mas Ono juga di Bandung merasa bahwa itu agenda DPP, kemudian masuk dalam perangkap itu. Tapi ini adalah sebuah desain untuk membenturkan kita dengan Mas Anies. Ya kalau kami melihatnya. Dan kita tahu siapa yang gerak di belakang itu. Nah, siapa saya yang ingin katakan sejak awal untuk Jawa Barat itu nama yang kita diskusikan di internal ada dua, Bima Arya dan Sandiaga Uno. Jadi nggak ada nama Mas Anies? Nggak ada kalau DPP ya. Ya. Lalu kemudian entah kenapa dua-dua ini mundur. Yang satu tidak dapat izin dari atasan, yang satu entah kenapa kemudian mundur, sehingga pada detik-detik terakhir ya kita sudah ambil untuk internal. Dari saya ya soal Jawa Barat ini ya. Nah, ketika tidak jadi mencalonkan Anies, ini kan berbahaya situasinya bagi PDI Perjuangan. Karena nanti pendukungnya Mas Anies bisa marah tuh sama PDI Perjuangan. Makanya kemudian Mas Ono itu keluar, Kang Ono itu keluar dengan terminologi Mulyono dan Geng. Jadi itu narasi pengalihan. Buat saya Mulyono itu sesungguhnya ya, Mulyono itu aktor dalam Pilkada Jakarta. Mulyono itu nama lengkapnya Mulyono Surono. Disingkat Ono Surono gitu. Jadi sebenarnya skenario itu tidak benar juga. Gitu. Nanti kita akan buka semua secara terang benderang. Bagaimana Jawa Barat itu pada detik-detik terakhir kemudian tangan-tangan kekuasaan itu bermain untuk mempengaruhi. Untuk Pilkada Jawa Barat. Untuk Pilkada Jawa Barat dan ada tangan-tangan kekuasaan. Termasuk Banten kemarin. Bukan karena Ibu Mega menolak. Kenapa? Jadi lebih dominan tangan-tangan kekuasaan. Tangan-tangan kekuasaan ini siapa yang bisa bantah? Sehari ini di negara ini orang paling takut sprindik. Jadi ada sprindik yang diberikan kepada kader PDI Perjuangan sehingga membuat Ibu Mega tidak mau mencalonkan Mas Anies di Kita mendengar ada ancaman sana sini sprindik segala macam. But bukan itu bagi kami. Karena kalau kita nggak ada urusan itu. Mau sprindik, mau sprinduk, nggak ada urusan. Jadi untuk Pilkada Jakarta itu murni karena aspirasi kader menolak. Untuk Pilkada Jawa Barat ada tangan-tangan kekuasaan. Ada. Dari pagi kami mengistilahkan itu bom nuklir. Ya. Untuk DKI Jakarta itu bom nuklir, Mbak ya. Karena sangat-sangat mengerikan itu ya. Tetapi bagi kami nggak ada masalah. Gitu loh. Bang Faisal, Anda melihat ini lebih ke bom nuklir seperti yang disebutkan oleh Bang Deddy. Ada tangan-tangan kekuasaan yang mengirimkan bom nuklir atau Mulyono and the Gang itu tadi seperti yang disebutkan Ono Surono, atau faktor memang ada itu tadi penolakan dari Ibu Megawati karena mendengarkan aspirasi kader yang keras pro dan kontra tentang Mas Anies. Ya, kalau problem Anies tidak masuk, kita mundur untuk bicara, mengurai itu karena masing-masing otoritas sudah mengkonfirmasi itu secara konstruktif. Baik Pak Anies, PDIP maupun pihak istana. Jadi ini di close. Yang menarik itu kemudian publik memperbincangkan konsolidasi partai-partai politik di ruang politik formalnya. Kalau berbicara ada keputusan yang bersifat demokrasi di internal PDIP itu sudah dibantah oleh semua pihak, bahkan oleh PDIP sendiri. Mereka selalu mengatakan semua keputusan ada di meja Ibu Megawati. Berarti ada satu otoritas, satu keputusan yang absolut yang tidak bisa diintervensi dengan retorika apapun. Nah kalau Mas Deddy Sitorus, kawan-kawan di DPD Bandung sana membangun kiasan-kiasan, majas politik lah dengan menarik adanya intervensi, itu juga bisa dikonfirmasi bahwa kalau intervensi itu datang dari istana, maka posisi PDIP hari ini pimpinan DPR adalah Puan Maharani. Itu bisa terjadi komunikasi sebenarnya. Ada juga saluran Komisi 3 bisa memanggil alat-alat negara yang dianggap atau dituduh menghambat keputusan internal PDIP. Tapi semua itu kan tidak berjalan.
PDIP punya instrumen dalam bangunan yang begitu kuat di legislatif, bahkan di eksekutif, kemudian itu tidak bekerja mengkonfirmasi. Ancaman-ancaman sprindik, ancaman intervensi, dan lain-lain. Tetapi publik membaca, ada dua kutub. Di satu sisi, pilkada ini kan terjadi pada proses transisi pergantian presiden, tanggal 20 Oktober. Yang paling banyak dibicarakan, bagaimana Prabowo akan membangun satu sistem pemerintahan. Maka muncul Kim kan, publik menangkap positif. Prabowo ingin membangun satu pemerintahan dengan konsolidasi yang efektif, lebih maju, lebih mengedepankan semangat persatuan nasional. Kemudian di kubu PDIP cenderung untuk memilih jalan berpisah, mengambil posisi oposisi. Nah, munculnya variabel Anies dan Gerakan Perubahan ini mungkin dianggap sebagai satu potensi yang bisa bersinergi dengan PDIP untuk menghadapi Kim. Kemudian muncul kan pilkada. Variabel pilkada ini multitafsir. Sebagian mengatakan instrumen yang dibangun positif oleh Prabowo dimanipulasi oleh Jokowi untuk menghambat Anies. Sementara PDIP membuka ruang. Kalau Anies mau beroposisi dengan Gerakan Perubahan, mari. PDIP punya ideologi, pernah oposisi, mari kita sama-sama. Nah, ini sudah menjadi kesimpulan atau mengerucut kepada satu pemahaman menuju 2029 Oktober. Jadi menurut saya begini, kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati. Itu hak internal partai yang kita hormati. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di sana. Saya bisa bantah 100%. Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya, sebentar. Saya menanggapi yang kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat, itu penyampaian oleh para kader PDIP sendiri. Kami tergantung Ibu. Apa arahan Ibu? Putusan akhir di Ketua Umum, karena itu hak yang diberikan oleh Kongres. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. Biar supaya bisa belajar demokrasi juga PDIP di luar juga kan? Gak apa-apa, keributan juga bagian dari demokrasi. Menurut saya banyak tulisan-tulisan saya, pandangan-pandangan saya keras mengkritik internal PDIP. Siapapun aktivis dari latar belakang 60-an, 80-an, 98 masuk ke dalam internal PDIP, maka semangat demokrasinya hilang. Kita tidak pernah disajikan. Misalnya begini, kalau urusan tekanan kekuasaan terhadap PDIP, karena memahami Anies itu adalah pilihannya pilkada, maka bisa didelegasikan kepada pimpinan wilayah. Sehingga mungkin tersumbat di meja Ibu Megawati, karena ada dinamika, buktikan dong. Di level DPD PDIP itu bekerja sebuah perumusan konsep yang berkualitas, keputusan berkualitas untuk menjawab aspirasi warga Jakarta. Jadi menurut saya, jadi faktornya mana yang lebih dominan kalau menurut Anda? Begini, kalau PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati, karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Jadi ini bau dan kotoran saja untuk saling memisahkan diri, tapi faktanya satu sumber. Itu kesimpulan saya. Baik, kami mendapatkan informasi ya bahwa Anda sempat bertemu dengan salah satu petinggi dari Koalisi Indonesia Maju, petinggi Partai Gerindra, untuk meminta agar ada satu partai dari Kim Plus yang direlakan untuk mengusung Mas Anies. Itu benar ya Bang Faisal? Gini, saya harus buka ini ke ruang publik. Banyak perbincangan yang memang menyembunyikan panggung belakang. Tetapi harus dilihat, misal Pak Riza, Bang Dasko, Anies, termasuk kawan-kawan yang saya tidak mau sebut di lingkaran Ibu Megawati, kami punya tradisi saling membangun komunikasi. Kami berjuang untuk bagaimana hak-hak warga negara bisa masuk ke dalam ruang demokrasi ini secara apa adanya. Berarti Anda memang menyampaikan aspirasi itu? Di forum ini mau mengatakan begini, saya perlu jujur apa adanya. Mengkonfirmasi, misal kepada Dasko, itu Pak Dasko mengatakan tidak ada. Dari Prabowo menjegal. Tidak ada. Dan itu ada informasi-informasi yang bukan hanya Pak Dasko. Bisa saya konfirmasi ke lebih dekat. Jadi tidak ada yang menjegal dari tangan-tangan kekuasaan?
Pak Prabowo sama sekali tidak. Oke. Maka saya mengambil kesimpulan ini ada jebakan sandiwara antara Mulyono sebagai petugas partai dan ketua umum partai Ibu Megawati. Oke, faktor internal lebih dominan menurut Anda? Iya, menurut saya seperti itu. Oke, jadi memang tidak ada penjagalan Bang Riza ya dari Kimples ini. Karena kan dengan memborong tiket 12 partai itu kan bagian dari menjegal tiketnya Anies Baswedan kalau menurut publik. Ya silakan, publik kan punya pendapat banyak ya. Tapi yang pasti kan pertama sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa setiap partai ingin menang dalam pilkada. Setiap partai termasuk itu normatif. Setiap partai ingin kader terbaiknya tampil sebagai pasangan calon yang menang. Kemudian karena Kim baru saja memenangkan kontestasi Pilpres tentu ingin tidak hanya di level nasional, tapi di daerah juga kader-kader terbaiknya ingin menang. Itu juga masih normatif dan itu manusiawi dan biasa. Dan semua pengen itu ya. Tidak hanya partai besar PDIP, Golkar, partai kecil juga ingin. Kenapa ingin seperti itu? Kami ingin program-program pusat sejalan. Jangan sampai nanti ada program pusat di daerah tidak dijalankan. Jadi harus sama nih. Kepala daerah yang diinginkan Pak Prabowo itu harus sama. Bukan keinginan, kalau nggak sama gimana? Itu bukan keinginan Pak Prabowo. Bukan bentuk demokrasi. Itu keinginan kami di koalisi agar program-program di pusat juga dapat dilaksanakan. Bersinergi positif lah kira-kira. Toh berjalan di pemerintahannya Pak Jokowi 10 tahun ini? Ya sama, di zaman Pak Jokowi juga ingin begitu. PDIP juga ingin menang, Golkar ingin menang. Kami itu manusiawi. Jadi sampai di situ maksudnya nggak ada masalah lah, itu biasa. Nggak ada hubungan sama Anies maksud saya begitu ya. Itu biasa. Bukan cuma 2024 sebelum, bahkan ke depan juga akan begitu terus. Itu biasa gitu. Kemudian juga yang berikutnya, ada beberapa daerah yang dianggap penting. Tidak berarti ada daerah yang tidak penting. Semua daerah penting bagi pemerintah pusat, bagi kita, bagi rakyat. Tapi tentu fokusnya tentu tidak bisa 545 kita urus secara fokus. Nah, ada beberapa termasuk Jakarta, Jabar, beberapa daerah. Itu dilakukan oleh semua partai, tidak hanya kami. Apalagi Kim. Jadi singkat cerita kami ingin menang di beberapa daerah termasuk Jakarta. Makanya memborong 12 tiket itu, tidak menyisakan satupun. Kami ingin kompak di situ. Tidak mudah memang kompak di Kim juga. Ya Kim kan udah cukup. Di sampai kami tambah plus kan gak di beberapa daerah berkompetisi, ya kan? Ya. Nah, itu kan manusiawi. Kemudian di Jakarta juga begitu. Ya kami berusaha di beberapa daerah, ajak dong. Kalau ingin bergabung ya kami senang. Dan pada akhirnya ada beberapa partai juga bergabung, sekalipun tidak semua begitu. Dengan PDIP, mohon maaf ya, hubungan Gerindra mungkin lebih baik dengan PDIP dari banyak partai selama ini. Pak Prabowo dengan Ibu Mega, PDIP dengan Ibu Puan. Jadi hubungan baik sampai hari. Soal hubungan baik itu yang saya akan bahas nantinya karena ini berpengaruh pada deal-deal politik hubungan baik antara Megawati dengan Prabowo Subianto berkaitan dengan deal-deal politik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber drama penjegalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Saya putarkan ya pernyataannya Anies Baswedan pasca gagal berlayar. Kita dengarkan sama-sama. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Bang Andi, apakah pernyataannya Mas Anies ini menggambarkan situasi bahwa memang ada deal-deal politik yang menyandra ketum-ketum parpol, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri, deal politik ini antara ketum-ketum parpol ini dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi supaya mereka tidak mengusung Anies? Itu pernyataannya itu menggambarkan itu? Ya, diketahui dan dirasakan begitu. Jadi diketahui itu dari informasi. Banyak kita kadang-kadang keliru ya, meminta kalau ada katakanlah judgement bahwa ada intervensi. Mana buktinya misalnya ditanya gitu. Ini bukan kasus hukum yang perlu bukti evidence base. Ini politik. Di mana setiap informasi itu bagi seorang politisi itu penting, nggak perlu tunggu bukti itu. Jadi
orang mengatakan A, orang mengatakan B, saling komunikasi, itu membuat lebih utuh pemahaman panggung belakang itu. Dan sekarang panggung belakang itu dikomunikasikan Anies di panggung depan. Dan itu sebagai sebuah realitas yang bisa dilihat bagaimana persepsi publik. Bagaimana saya melihat persepsi publik? Lihat tone media massa seluruhnya. Tone media massa begitu. Bahkan Nana tadi membukanya dengan begitu. Dan itu kan dibaca. Tidak mungkin seorang wartawan kayak Rifana, teman-teman di media-media lain itu tidak mengakses informasi. Itu tidak mungkin. Dan informasi yang sifatnya background itulah yang menjadi narasi pengantar di media-media kan. Nah jadi nggak bisa kita bantah itu sebagai sebuah keniscayaan. Tapi kalau dikatakan mana buktinya, ya rumit itu. Itu berarti kita tidak paham politik. Mau menggeser persoalan politik, isu-isu politik dalam praktek hukum positif yang harus ada buktinya. Kita ini udah terbalik-balik ini. Bicara politik ditarik ke hukum, bicara hukum ditarik ke politik. Nah itu yang menurut saya, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi itu adalah sifatnya merespon apa yang menjadi perbincangan publik. Tidak ada yang baru menurut saya dari situ itu. Nah ini soal kemauan kita aja, apa kata publik, apa kata kita. Kan begitu. Nah Anies memilih menyuarakan apa yang menjadi preferensi publik. Dan itu tergambar apa yang dia sampaikan tadi. Berarti Anies adalah korban dari deal-deal politik? Tidak ada bilang korban. Jadi kita tidak merasa korban. Tidak ada perasaan korban. Tadi disampaikan oleh Bung Arija. Ini game politik. Berarti Anies korban dari permainan politik? Tidak ada yang membilang korban. Korban itu saya misalnya, saya tidak merasa bahwa kita ini korban. Tapi saya tidak bisa mencegah ada orang lain, pihak lain memandang itu. Tapi kalau kita yang bersangkutan minta memandang korban, kecil sekali kita ini. Ini kompetisi politik dan kita harus siap terlepas dari benar atau tidak cara-cara seperti itu ya. Saya tidak membahas benar atau tidak, itu panjang lagi pembicaraan kita. Bung Faisal tadi sudah menjelaskan itu bahwa apa sih yang kita mau? Kalau cara-cara ini kita anggap benar, ya mungkin bagi yang menang bisa ketawa. Ya, bagi yang menang bisa tertawa. Tapi nanti ini bisa terjadi sama siapa saja. Dan itu sudah terbukti itu. Akan berputar gitu maksudnya? Iya, akan terputarnya soal waktu. Ada yang bisa ketawa hari ini karena menikmati permainan ini. Kita nggak tahu 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Saya percaya betul bahwa alam semesta itu bekerja dan banyak contohnya. Tidak mungkin pertemuan ini saya menceritakan contoh satu persatu dengan contoh itu dengan detail. Tapi saya meyakini itu dari contoh-contoh perjalanan politik setidaknya selama saya ada dalam panggung politik dan selama dari mahasiswa melihati bagaimana politik Orde Baru terjadi. Itu soal waktu aja. Jadi jangan ketawa dulu gitu. Bang Deddy, soal deal-deal politik ini ya, kami dapat informasi bahwa ada komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto di mana Ibu Megawati berjanji untuk tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan untuk menjaga hubungan dengan Pak Prabowo menjelang pemerintahan ke depan. Jadi ada deal-deal politik itu. Itu informasi apa fitnah? Makanya kita konfirmasi. Kita ya, kan mendapatkan informasi juga harus dikonfirmasi karena begitu dikonfirmasi di ruang publik menjadi kebenaran. Harus dipilih-pilih juga lah mana yang penting gitu loh kalau menurut saya. Ada nggak komunikasi? Tidak, dalam konteks tadi pertanyaanmu itu sangat berbahaya Nana. Ada komunikasi Bu Mega dengan Pak Prabowo. Sebelum putusan MK. Komunikasi itu terjalin pada saat malam pembahasan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Mengatakan informasinya apa tadi Nana? Bahwa Ibu Megawati berjanji kepada Pak Prabowo tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan demi menjaga hubungan nanti ke pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu informasi sesat yang keterlaluan. Tidak ada komunikasi tapi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. yang seperti itu. Tapi itu ada, saya 100%. Tidak ada komunikasi tidak ada juga itu, tapi ada komunikasi langsung Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Utusannya? Karena ada utusannya Ibu Mega menyampaikan pesan ke Pak Prabowo. Ya Allah, kalau itu Bang ada. Dari senyum-senyum nih. Bentar dulu, kalau itu ada, ya masa bisa Pak Anies Baswedan ada di gedung B DPP PD Perjuangan tanggal 25? Come on, pakai logika dong, gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita ini aneh gitu. Walaupun kesannya menjadi berlebihan. Oh, ini playing victim, ada yang namanya Mulyono mempengaruhi. Come on, nanti pada waktunya kita akan buka. But not now. Gak sekarang, silakan ya. Ada saatnya kita akan buka itu setelanjang-telanjang mungkin. Tapi saya juga ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh Faisal tadi.
Kalau Anda baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, semua di partai ini Pak, silakan bandingkan dengan partai lain. Bahwa Ibu Megawati diberi hak prerogatif menjadi pengambil keputusan akhir di partai, yes. Karena tidak ada yang organisasi yang nggak punya pengambil keputusan terakhir. Karena dinamika internal itu dalam partai politik pasti terjadi. Kita mengambil calon itu mulai dari anak ranting. Sampai ke atas berjenjang nama itu. Proses penjaringan. Di tingkat provinsi, proses penyaringan. Di tingkat DPP, pengambilan keputusan, Pak. Apakah semua yang dari DPC misalnya di kabupaten kota yang diputuskan? Belum tentu. Apakah semua DPP mutusin gak ada hubungannya dengan bawah? Ya enggak juga, gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa apa semua ikut, saya ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Hampir tidak ada yang Ibu Mega ikut memperbincangkan. Kecuali beberapa daerah yang dianggap penting. Kita semua melibatkan Ibu Mega, lain-lain DPP yang mutusin. Tinggal Ibu ketika tanda tangan, kenapa ini dipilih? Kenapa ini dipilih? Yes. Ketika argumen itu nyampe, sudah. Lalu yang kedua soal kita dengan Pak Jokowi. Kita sudah lama dengan Pak Jokowi, Pak. Masa berbulan-bulan ini Pak Faisal nggak menangkap bahwa kita dengan Jokowi itu sudah sangat berbeda 360 derajat. Dari mana Anda bisa bilang? 80 Pak. 360 saya. 360 ketemu lagi. Ya biar muter. Balik lagi. Pusing. Ngerti nggak? Jadi nggak ada ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih disandingkan dengan Pak Jokowi salah besar. Ini saya mau izin untuk luruskan berkali-kali. Nanti selesai ngomong silakan. Silakan lihat. Silakan lihat bagaimana kita kencangnya menunjukkan betapa berbedanya kita dengan Pak Jokowi dalam pengelolaan kekuasaan. Nggak ada Pak ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih Anda campur-campurkan dengan Pak Jokowi Pak, ya berarti Anda sedang menipu publik kalau menurut saya. Ya baik. Jadi kembali lagi tadi nggak ada komunikasi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait pencalonan Anies. Komunikasi, coba Anda bayangkan Nana, Anda kan jurnalis yang sudah cukup senior. Ibu Mega teleponan sama Pak Prabowo, Mas nanti supaya kita baik-baik, saya nggak akan calonkan Anies. Come on, itu omong kosong apaan tuh pikiran kayak begitu. Pada saat yang sama, kita berjam-jam dengan Anies membahas MOU. Membahas bagaimana bicara setelah Jokowi ini tidak ada lagi pilkada, pemilu yang harus berhadapan-hadapan, polarisasi. Jadi dari mana itu omongan begitu bisa disampaikan? Tapi saya ingin tanya ya, dengan tidak mengusung Mas Anies kan akan tidak memperumit hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dengan Gerindra. Itu tidak pertimbangan sama sekali. Tadi kan saya sudah bilang, kita juga tidak menolak Mas Anies. Kan dianggap ancaman. Bentar dulu dong, itu bukan PDI Perjuangan yang menganggap begitu. Kita tidak dalam posisi menolak Mas Anies. Buktinya kita membawa ke rumah partai, kita bicara soal Indonesia, tidak saja Jakarta. Tetapi kita ingin katakan terlepas dari semua tekanan dan realita politik yang ada keinginan yang kuat untuk mencalonkan yang namanya kader sendiri. Dan ini baru bisa berhasil karena apa? Karena ada MK. Tadinya kita juga nunggu siapa yang mencalonkan Anies pertama di Jakarta. Kan PKB, sama Nasdem, PKS. Loh kenapa sekarang kita jadi tertuduh? Yang bener aja dong, gitu loh. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza kalau saya kan? Oh iya, ya udah. Nanti saya 4 kali nama saya itu. Ya silakan Bang Faisal. Jadi begini, boleh kawan-kawan di PDIP di ujung kekuasaan Pak Jokowi berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah. Itu satu kebohongan. Itu hanya gimmick pada wilayah teknis, hal-hal yang kecil. Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi. Karena ada harga diri, ada komitmen ideologi, ada visi yang diingkari, maka kemudian dilihat pada keputusan yang berkualitas. Misal, publik selalu bertanya kalau PDIP dengan Mulyono tidak sejalan, tarik dong para menterinya. Tarik dong duta besar di Cina yang sudah 8 tahun melanggar aturan. Ini kita kembali ke topik nih soal Mas Anies nih, soal pencalonan Mas Anies. Kembali itu pernyataan. Ada relevansi. Maka dalam banyak tulisan saya dan pandangan-pandangan saya mengatakan variabel Anies itu menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Mega dan Mulyono. Kenapa? Nah, karena pada akhirnya semua orang di PDIP mengatakan kami benci Mulyono munafik dan lain-lain. Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono, orang dekat Mulyono, Pramono Anung, dan orang paling dekat Ibu Megawati. Ini saya harus luruskan nih pernyataan. Jadi realitas pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal, kemandekan demokrasi di internal PDIP, akrobat di ruang publik, kemudian rakyat sudah bisa simpulkan. Mulyono adalah Ibu Megawati,
dan Ibu Megawati adalah Mulyono. Rakyat apa kau sendiri? Saya mau menegaskan lagi, ini dikonfirmasi sama jangan Ganjar. bawa nama rakyat lah, Sebentar Bos. dulu, rakyat individu boleh dong. Saya gitu, jangan bilang sebentar. Anda nggak suara besar sama saya. Bukan, saya nggak Ganjar suara besar. kemudian Dari menegaskan tadi suara saya itu. begitu. Ganjar menegaskan itu. Segera copot Mulyono dari kader partai. Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mengatakan itu. Bahwa ini salah mengangkat petugas partai. Kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung. Jadi nggak ada perpisahan. Ini senyawa. Saya ingin jelaskan. Sebentar, kalau saya dia kasih kesempatan yang dua nih. Sebelum jadi berkepanjangan. Pertama dia bilang hanya karena di ujung, ya, hanya karena masalah teknis. Dia lupa yang menolak 3 periode itu siapa? Ibu IKN siapa yang sponsor? Megawati. Siapa yang pimpin kenaikan BBM? Siapa paling di garis utama untuk kebijakan IKN? Mana suara Ibu Megawati? Anda dengan suara Tidak parlemen ada. dong. Posisi Puan itu wakil Ibu dari Megawati PDIP. adalah pemimpin partai politik. Puan itu mondar-mandir ya. istana Teguh Umar untuk menegaskan tidak ada hubungan yang rusak di antara Megawati dan Udah, kita kembali ke topiknya ya. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu yang namanya. Siapa? Memang Ibu Megawati juga siapa? Loh, dia nggak ada apa-apa di mata rakyat. Perintah Ibu Megawati nggak ada, jangan dia dijadikan mitos. Sebentar, kita kembali ke topiknya ya. Topiknya pencalonan Anies ini. Antara bukan urusanmu. Oke, sabar Bapak-bapak. Ya, tanganmu. tahan ya. Oke. Emang lu siapa, Bang? Kamu dengan Megawati juga siapa? Oke, baik. Kita kembali ke topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di sini nih. Saya mohon tenang semuanya ya. Saya mau ke saya harus jawab nih. Pertama, saya sudah jelaskan banyak hal yang sangat bersifat konstitusional. Kita tolak. Itu kebohongan. Udahlah, jangan dipaksakan. Anda sudah ngomong begitu panjang masih mau ngomong juga. Tadi minta demokrasi. Ayo Bang Deddy, kita waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Mbak, ini kan harus dijawab di ruang publik juga, ya kan? Baik. Jadi tuduhan itu, dia mengatakan. Siapa yang menuduh? Sebentar. Omonganmu tadi itu semua itu tuduhan, Bos. Tidak ada. Kalau saya merujuk kepada pernyataan Puan Maharani mengatakan hubungan ibu dengan Pak Jokowi selalu akur. Itu pernyataan Puan. Sekarang boleh bicara nggak? Itu ketua DPR. Satu Bang ya. Ini penonton bingung nanti Bang ya. Oke, sebentar Nana. Satu pertama. Bang Kodari aja. Soal pemecatan Jokowi. Saya jelaskan dulu. Ya. Saya jelasin dulu. Ini urusan penting nih. Oke nih, saya diprotes soal nih sama Bang pemecatan. Ya. Sudah DPP sudah mengatakan Jokowi bukan anggota lagi. Ya. Karena KTN sudah dikeluarkan dari partai. Emangnya perlu kita bilang ini kami sudah pecat. Gunanya apa? Ini bukan gerombolan anak-anak muda, Pak. Yang nggak ngerti apa-apa, ini politik. Berarti clear ya, sudah clear dipecat. banget. Lalu apa lagi? Ya, Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru dia jalan tengah. Memecah kebekuan antara? Loh, karena adanya ketidakpemahaman dengan calon yang kita ini. Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia diangkat. Bukan urusanmu lah. Dia kan mengatakan internal Pak Jokowi senang sekali dengan proposal Ibu Megawati. Justru Mas Pramono Anung itu terjadi kemesraan. Udahlah. Anda atau otoriter juga. Sebentar, saya harus kasih kesempatan. Udah Bang, udah. Saya mau kasih kesempatan dulu. Bukan jelas saya mau mengatakan bahwa dengar dulu dong. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai icebreaker untuk mencari jalan keluar dari kebekuan. Itu membuktikan apa? Demokrasi dong. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja. Gak usah dipanggil. Saya jadi bingung nih, makanya saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari. Pokoknya saya ya titik aja ya. Ya, saya ngomong aja bebas ya. Ya. Jadi Anda melihat kegagalan Anies ini apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati. Gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya, bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu, kok sekarang mau sama-sama, kurang lebih begitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat, berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Nah yang ketiga, bisa jadi Ibu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat,
mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra, gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri, gitu. Dan pada hari ini, hemat saya, akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik, gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Itu tentu saja pertanyaannya yang bersifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan batalnya misalkan Anies? Saya nggak tahu, ya saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi, Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera. Karena itu semua logika-logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini, itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, 2029? Pilkada, tentu saja pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke depan ya? Itu sendiri tentu saja. Ya. Tapi kan dengan tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. Saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies, dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Mungkin itu. Saya kira gini. Sebentar Bang, saya kasih kesempatan dulu. Ya ini belum ini. Sebentar ini jubirnya Mas Anies dulu. Yang dia dulu dong, karena ini menyangkut partai. Tadi dia mau coba. Bang, saya harus beri kesempatan ke jubirnya Mas Anies. Menganalisa pikiran Bu Mega. Saya ingin mengatakan bahwa semua itu sudah selesai. Dengan apa? Mas Anies datang ke partai membicarakan banyak hal. Jadi soal saya udah tangkap intinya nih. Itu nggak ada itu jauh. Oke, silakan Bang Andi. Saya ingin melihat kacaunya pemikiran Kodari itu. Di satu sisi dia mengatakan bahwa partai-partai tidak menarik lagi melihat Anies gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau dia jadi gubernur, maka dia akan bisa maju sebagai calon presiden. Lah maju atau tidak jadi presiden itu juga sangat tergantung partai-partai. Jadi ini bukan soal menarik tidak menarik. Muncul pertanyaan begini. Ketika PKB mendeklarasikan Anies Baswedan, itu bagaimana memaknainya? Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan untuk calon gubernur kembali, apa itu dimaknai tidak menarik? Begitu juga PKS. Jadi sekarang pertanyaannya ada fase kedua lagi. Setelah berjalan waktu, mencabutin dukungan itu. Muncul pertanyaan, apakah pencabutan dukungan itu karena Anies tidak menarik? Kalau Anies tidak menarik, kenapa dari awal memberikan dukungan? Jadi menurut saya, ini kan ruang publik ya. Segala macam sentimen kita, saya hargain itu, kita punya keberpihakan gitu ya. Tapi maksud saya mengelabui publik, itu juga hal tersendiri. Sama seperti digaung-gaungkan bahwa Anies mengucapkan kata pribumi itu seolah-olah mengatakan itu Ahok. Itu metafor yang panjang. Cerita yang panjang itu, menceritakan di masa lalu. Dan kalau kita sudah merdeka, merdeka itu bukan menang pilkada. Harusnya keadilan sosial itu bisa kita lakukan. Dan karena itu Jakarta sebagai kota yang paling dekat, kita membangun itu dari sini. Membangun itu. Jadi nggak ada, kalau dipotong cuma sampai di situ, sama nanti kayak dipotong lagi itu kayak yang Anies Baswedan ngomong itu. Dipotong, maka dia kehilangan konteksnya. Nah, ini yang menurut saya, menurut saya itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Saya tahu saya punya sentimen juga terhadap kelompok itu. Tapi ini kan ruang publik untuk kita berkomunikasi. Pas seperti paling tidak dekat lah, kalau nggak pun 100% benar, dekat pada takarannya gitu. Saya mau ke Bang Riza ya. Bang Riza, apakah kemudian Kim Plus itu menyadari bahwa Anies Baswedan merupakan ancaman di pemilu presiden nanti 2029 sehingga memang harus diborong semua tiketnya, jadi tidak menjadi ancaman lagi? Enggak, saya pribadi dan saya pribadi tidak melihat Mas Anies sebagai sebuah ancaman di 2029
29. Tadi kan Bang Kodari bilang. Iya silakan tuh Mas Kodari, pengamat ya. Saya punya penilaian sendiri gitu terhadap Mas Anies yang saya kenal cukup baik begitu ya. Setiap pemimpin tuh kan ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya ya. 2029 itu bukan tidak ada kesempatan dan peluang bagi Mas Anies. Ada beberapa hal yang prinsip yang harus dilakukan Mas Anies kalau Mas Anies ingin tampil di 2029. Sebetulnya sekarang ini maaf ya, ini pribadi, kalau Mas Anies sekarang tidak berkesempatan maju dalam konteks pilkada, sebetulnya harusnya ini menjadi satu kekuatan, motivasi besar dan lain bagi Mas Anies untuk melakukan perenungan evaluasi total dan mengambil langkah-langkah strategis sehingga tidak hanya tampil di 2029 tapi bisa menang 2029. Ini pendapat pribadi saya. Ya. Ini sebagai mantan partner. Ya sebaliknya kalau Mas Anies menyikapi semua ini dengan cara-cara yang lama, Mas Anies tidak akan tampil 2009. Cara-cara yang lama tuh gimana maksudnya? Ya cara-cara umum yang ada sekarang. Apa maksudnya apa? Cara-cara yang lama ya, yang nggak usah dibahas lah. Artinya ini kan saya mengenal Mas Anies. Ini ruang publik nih. Mas Anies itu orang yang pinter, yang cerdas, yang lain-lain. Tapi ada hal-hal yang menurut saya prinsip yang harus dilakukan oleh Mas Anies supaya bisa tampil ke depan. Saya kira apa yang dilakukan Mas Anies 2-3 hari ini, saya kira itu menunjukkan bahwa beliau sudah sangat matang berpolitik. Jadi nggak lagi baperan dan salah sana, salah sini gitu loh. Jadi saya kira itu perlu kita hargai juga gitu loh. Ya justru itu tadi saya sampaikan, kan Manana bilang Mas Anies apa dijegal? Enggak, saya bilang. Justru kalau kita selalu bersyukur hidup ini mengambil keberkahan, melihat situasi seperti ini, justru suatu situasi seperti ini harusnya disikapi oleh Mas Anies sebagai sesuatu yang baik untuk bekal ke depan. Ya mulai dari nol itu satu yang baik, maaf ya. Pak Prabowo itu berapa kali coba? Ketika dia dulu, maaf saya sedikit flashback ke belakang. Pak Prabowo di Golkar menyadari, wah gua nih di Golkar partai besar, ikut konvensi nggak menang kan begitu, wah berat. Gimana caranya? Wah banyak ini bikin partai. Dan Pak Prabowo itu ingin membangun rakyat, mensejahterakan harus berkuasa. Berkuasa di begini harus konstitusional. Konstitusional dengan cara melalui partai politik, membangun partai. Jadi membangun partai nggak gampang. Kemudian nyalon berapa kali gagal, bangkit. Akhirnya sampai. Mudah-mudahan ini juga menjadi perenungan bagi Mas Anies. Ayo dong, kalau ingin menjadi pemimpin ke depan, ia bergerak, berjuang, berkorban, dan lain-lain. PDIP membangun partai berjuang balik dan nih. Berkorban, Kan begitu. Artinya semua, bukan cuma Mas Anies, kita semua generasi muda, jadilah pemimpin-pemimpin yang selalu awali dengan niat baik, dengan kinerja baik, berusaha baik, membangun jaringan, membangun struktur, dan lain-lain supaya ke depan menjadi pemimpin yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung mengundang teman-teman dari BEM Politeknik Negeri Jakarta untuk menyampaikan pendapatnya ataupun bertanya. Silakan perwakilannya. Izin Bang, saya Farhan Badius dari Politeknik Negeri Jakarta dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Tadi cukup menarik pembahasannya. Bahwasanya kita juga sebagai rakyat, kita juga sebagai mahasiswa, juga sebenarnya bingung Bang. Kita mau melihat pemimpin sekarang pun kader dari PDI gitu. Yang banyak problematika gitu sekarang. Ketika kita berbicara tentang Pak Anies Baswedan ketika dijegal, saya pun sebenarnya melihat dinamika dari pemilu kemarin, kita sudah paham bahwasanya pemikiran dari Pak Anies ini sangat kontra ataupun punya bertentangan dengan pemikiran dari Pak Jokowi, sehingga banyak pasti yang menjegal seperti itu. Dan ketika kita berbicara tentang pencegalan, kita berbicara tentang demokrasi yang diobrak-abrik, rasa-rasanya sekarang demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kemarin rakyat marah, kemarin rakyat dan mahasiswa pun marah melihat banyak sekali catatan-catatan yang dilakukan oleh para pemangku jabatan. Oke, saya ingin bertanya Bang. Kita bisa melihat bahwasanya
demokrasi kita sangat cacat sekali. Dan bahwasanya partai politik yang seharusnya bisa menjaga nilai-nilai undang-undang Republik 1945 nyatanya bermasalah. Dan sekarang kita bisa melihat bahwasanya partai politik tidak bisa dipercaya. Dan partai politik sekarang sudah tunduk akan kekuasaan. Saya ingin bertanya bagaimana integritas dari partai politik itu sendiri untuk menjalani pemerintahan ke depan. Satu lagi. Oke, satu lagi ada temannya. Melihat demokrasi ini juga, saya juga ingin bertanya kepada abang-abang juga. Saya mau bertanya bahwasanya bagaimana pandangan abang-abang melihat demokrasi seperti ini, melihat demokrasi yang sudah hancur lebur. Kita ingin sebentar. Waktunya udah habis nih, temennya nggak ada waktunya. Iya, oke. Kita ingin melihat saja. Oke, baik. Satu lagi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Bintang Rahman Hakim. Alhamdulillah pada kabinet sekarang saya diamanahkan menjadi Kepala Bidang Potensi dan Karya Mahasiswa. Di sini saya melihat bahwasanya kontestasi dari pemilu atau dari pilkada 2024 ini banyak sekali skema-skema yang terlihat gitu di publik maupun di media massa. Yang salah satunya ini membuat saya menjadi penasaran gitu. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di Indonesia ini? Dan saya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga, yang teman-teman mahasiswa saya, yang bahwasanya itu mau dibawa kemana sih Indonesia ini gitu dengan politik yang sekarang. Kita melihat juga banyak sekali praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah di sini menjadi suatu pertanyaan, kalau ini terus dilanjutkan sampai ke generasi selanjutnya, apakah ini akan menjadikan Indonesia emas atau Indonesia cemas pada tahun 2045? Terima kasih, sekian dari saya. Baik. Nggak spesifik soal Anies, tapi poinnya aja bahwa partai-partai ini sekarang tunduk pada kekuasaan. Bang Riza dulu. Ya sesungguhnya partai-partai itu kan punya kedaulatan masing-masing, ya punya kemandirian masing-masing. Buktinya partai-partai bisa beroposisi terhadap kekuasaan. Ya kan? Jadi Gerindra 10 tahun beroposisi. PDIP terhadap Pak SBY 10 tahun. Berarti kan tidak tunduk pada kekuasaan. Ya gantian lah gitu, kapan di dalam kapan di luar itu biasa. Ya ada partai nggak pernah mau di luar, ada juga gitu, ikut terus. Tapi kalau Gerindra seperti PDIP siap di luar gitu kan, itu juga biasa. Pilihan partai, kenapa mau di dalam, kenapa mau di luar. Jadi menurut saya inilah demokrasi kita, yang paling penting mari kita perbaiki ke depan. Apa terkait pilkada, ayo kita perbaiki undang-undang pilkada, pilpres, pileg, lebih baik lagi, lebih demokrasi. Partai Gerindra sekali lagi, saya pimpinan pansus ketika itu justru yang memperjuangkan presiden threshold parlemen sampai 0%. Jadi kita berjuang, bukan cuma bicara di mimbar seperti ini. Oke, silakan Bang Deddy 1 menit. Iya, demokrasi itu kan rule of the games-nya harus jelas. Tanpa rule of the games yang dipegang oleh semua pihak, maka akan sulit terjadi demokrasi. Termasuk independensi partai politik. Yang kedua, institutional building, pembangunan kelembagaan. Kalau KPU-nya, Bawaslu-nya kayak kemarin ya susah. Kalau aparat hukum bisa bertindak untuk lawan-lawan politik kan parah. Kepala desa bisa dimobilisasi kan gawat gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Ada publik yang tercerahkan, tercerdaskan gitu, yang mampu memilah-milah informasi, lalu mencari sumber-sumber informasi yang kredibel. Sepanjang tidak mau mencerahkan diri ya Republik kita ini kayak begini terus. Lalu partai politik di mana? Partai politik juga manusia, Pak. Anda boleh cek per hari ini siapa partai yang masih teguh berada di jalan itu. Silakan dinilai sendiri. Saya mau tambah sedikit mungkin. Kita juga harus jujur ke publik, bukan hanya Mulyono produk PDIP yang gagal di eksekutif. Tapi PDIP punya perwakilan di DPR juga gagal. Saya berharap konsolidasi koalisi Kim ini bisa kemudian mengevaluasi undang-undang MD3. Kami dari publik berharap jangan lagi memilih ketua DPR yang bakatnya hanya mematikan mic. Dan kemudian tidak berfungsi. Mic itu mati otomatis, Bos. Mic itu mati otomatis. Waktu Gerindra juga mati. Anda dari ketua tadi DPR atau fraksi PD sebentar. Ketua kita nyambung banget loh. Kalau Anda benci sama PDIP, silakan, Bos. Kalau Anda menggunakan semua
kesempatanmu fokus depan aja, publik. fokus, Bang. Saya mau Hanya fokus. untuk Saya mau- PDI Perjuangan saya itu mau hakmu. lanjutkan kalimat Tapi saya, saya fokus tidak ya. akan membiarkan Anda melakukan itu. Saya mau biar lanjutkan. Anda sudah Nah, kelewatan. sebentar dulu. Oke, sebentar. Keterlaluan Anda. Ya, Nggak, fokus saya aja akan Bang, adu. fokus ke topiknya. Saya berharap Siap. partai-partai, Siap. partai-partai, Siap. saya Yang Anda berharap, punya di ruang saya publik berharap, Sebentar, hanya Bang, untuk menyerang sebentar. PDI Perjuangan. Oke. Tidak ada yang lain. saya berharap Tidak bisa. partai-partai, Anda nggak boleh dan lebih begitu. khusus Anda jujur PDIP, melihat semua. gunakan fraksi, gunakan pimpinan pikiran. DPR, PDI hanya gunakan satu Komisi fraksi 3 dari Ya. 9 untuk fraksi. segera memanggil Oke. Jokowi, Bicarakan. mengkonfirmasi Baik, sudah ditangkap intervensi poinnya. dia. PDI hanya Oke, satu dari siap. 9 Siap. fraksi. Jangan Sudah gaya ditangkap berantakan. poinnya ya. Udah saya mau ke Jangan jubirnya asal Anies ngomong. Baswedan ini. Jangan Sebentar, jangan saya bodohi sebentar rakyat. Bapak-bapak ya. Rakyat gaji Bang, Jangan bodohi rakyat. bicara di DPR. Oke. Jangan bodohi rakyat. Tolong di stop dulu. Saya Bang closing statement Bang Andi. 30 detik aja. Iya, sebentar saya ingin tanya, Satu ini menit. merupakan akhir dari karir politik Anies Baswedan atau bagaimana? Saya meyakini tidak. Oke. Anies Baswedan insya Allah akan tetap jadi spotlight publik. Dan insya Allah langkah-langkahnya akan lebih positif ke depan. Tapi yang paling penting saya ingin bikin closing statement. Kalau tadi terkait pertanyaan itu saya simpulkan aja. Jika Pak SBY sebagai presiden pada waktu itu melakukan cara-cara seperti ini, Pak Jokowi nggak jadi presiden. Mungkin Pak Prabowo Hatta sudah terpilih presiden pada waktu itu. Oke. Tapi Pak SBY memilih jalan yang berbeda. Sehingga Pak Jokowi dalam level playing field yang sama, setara, bisa memenangkan kontestasi. Saya Oke. sebagai pendukung Pak Jokowi pada waktu itu bersama JK. Cuman yang kita sayangkan adalah ketika dia menerima iklim demokrasi yang cenderung sehat itu, berkuasa selama 10 tahun, kita menyaksikan apa yang kita lihat kemarin. Oke, terakhir Bang Kodari 1 menit. Bagaimana Anda melihat rencana Anies Baswedan membentuk ormas ataupun partai ini akan sulit nggak ini ke depan? Pertama bagus ya, memang kalau udah punya aspirasi, punya gagasan, sebisa mungkin dilembagakan. Dan contoh-contoh sudah begitu banyak pada era reformasi, mulai dari Pak Wiranto, Pak Surya Paloh, kemudian Pak Prabowo, lalu Pak SBY sendiri, dan berhasil. Dia berhasil, gitu. Jadi kita tunggu tanggal mainnya lah, ya. Bagaimana ide dan gagasan itu akan diwujudkan. Dan menurut saya, Mas Anies punya modal mungkin agak lebih baik dibandingkan dengan sebagian partai politik, gitu. Kenapa? Karena dia sudah pernah maju, dia punya popularitas, dan dia juga punya relawan. Nah, untuk mendirikan partai politik di Indonesia yang begitu luas, harus punya jaringan yang merata di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya sih ini menarik. Tinggal tunggu tanggal mainnya dan logistik ya. Ya, dan saya penasaran apakah nama partainya nanti Partai Perubahan Indonesia atau Partai Pribumi Indonesia. Oke, saya nggak mau komentar itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Oke, itu tadi perbincangan kita yang sangat seru selama 1,5 jam ke belakang membahas drama penjegalan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Kita akan tunggu bagaimana nanti karir politik Anies Baswedan ke depan. Tunggu tanggal mainnya kalau menurut Bang Kodari. Apakah ini akan menjadi pertaruhan karir politik Anies Baswedan atau ini menjadi awalan seperti yang tadi disampaikan oleh jubir Anies Baswedan. Hanya waktu yang akan membuktikan konstelasi politik ke depan akan seperti apa. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman mahasiswa dari BEM Politeknik Negeri Jakarta. Kita akan ketemu hari Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.